qamu ala aqdamihim muqtadirina sa'ah khassahum min al-babi wa asma'ahum ladida khitabi wa wafaqahum lil muhafadhati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah untuk kembali berkesempatan hidup di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kesempatan ini, nikmat ini kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya mendapatkan tema dari panitia tentang fikih Ramadan. Ini saya mendapatkan tema tentang fikih Ramadan. Jadi yang berkaitan dengan hukum, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk poin. Tadi sudah disampaikan, mohon maaf perkenalan sedikit. Tadi sudah disampaikan saya dari Pondok Pesantren Imam Suwodo, itu letaknya di Polokarto, Sukoharjo. Kalau dari sini tadi perjalanan ternyata sekitar 45 menit dari sana. Santrinya sekarang sekitar 900, ya, hampir 1000 santrinya. Berdiri tahun 95, kemarin pekan yang lalu baru mau wisuda angkatan yang ke-21. Jadi sudah ada lulusannya 21 generasi Pondok Pesantren. Saya sendiri kalau latar belakang pendidikan, setelah SD di kampung saya sempat belajar di Pondok Pesantren Modern As-Salam Surakarta tahun 85 sampai tahun 91, 6 tahun di As-Salam. Kemudian sempat di IAIN Yogyakarta kurang lebih 5 semester, tapi kebetulan saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Baghdad. Saya lulus S1 di Jami'atul Sultan lil Ulumil Islamiyah, Qismul Fiqh wa Usulihi, jurusan fikih dan usul fikih. Lulus tahun 93. Kemudian tahun 93 alhamdulillah oleh pemerintah Irak diberi beasiswa lagi untuk melanjutkan di S2-nya, yaitu di Jami'atul Baghdad. Di Universitas Baghdad, kuliah Ulumil Islamiyah, saya mengambil Fakultas Agama Islam, Qismus Syariah, jurusannya Syariah. Lulus tahun 2002. Mulai tahun itu 2002 lulus, saya diminta untuk memasuki Pondok Pesantren Imam Suwodo sampai sekarang, dan sekarang mendapat amanah untuk menjadi direkturnya. Tapi saya juga nyambi ngajar di IAIN Surakarta Fakultas Syariah, dan juga di UMS untuk Pondok Sobronnya. Lakukan lebih kegiatan kami. Kalau di organisasi, saya di MUI Sukoharjo Komisi Fatwa, dan di MUI Jawa Tengah Komisi Ukhuwah Islamiyah. Itu untuk periode yang terakhir ini. Lakukan lebih sedikit cerita tentang saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya diminta untuk mengkaji tentang fikhu asyam, fikih terkait dengan puasa. Apa arti puasa itu? As-shaum atau asyam itu muratif semakna. Meskipun sebagian ulama membedakan. Kalau as-shaum itu menahan dari berkata-kata atau berucap. Karena Nabi Zakaria itu pernah bernadar berpuasa ketika akan mendapatkan putra, itu tidak berbicara. Puasanya bukan tidak berbicara. Nadar itu shaum. Kemudian asyam, puasa. Kita menyebutnya biasanya asyam, tapi muratif karena dalam hadis yang sahih juga wasaumu fi Ramadan, dan puasa Ramadan. Tapi bahasa apa itu di dalam ayat kutiba alaikumus syiyam. As-shaum asyam itu kita pahami maknanya muratif saat ini. Yaitu secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Secara istilah memang Rasulullah tidak pernah mendefinisikan yang namanya puasa. Tapi para ulama berdasarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, berdasarkan hadis-hadis dari Rasul, kemudian menyimpulkan, kurang lebih memberikan definisi. Ini definisi ini sebenarnya untuk memudahkan kita memahami apa yang dimaksud dengan asyam, yaitu al-imsaku biniyatin ta'abbud, menahan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari apa? Anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wa ghusyanil nisa, dari berhubungan dengan istri, wasailul muqtirati, dan menahan diri dari semua yang membatalkannya, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Inilah definisi dari asyam. Syam Ramadan, puasa Ramadan. Coba kita melihat makna Ramadan. Kalau kita membuka kamus Lisanul Arab, saya waktu belajar di Baghdad itu ketika menyusun tesis, ketika mengambil apa itu referensi bahasa itu dari apa itu Al-Munjid, kamus Al-Munjid itu saya diketawakan sama pembimbing saya. Ini tidak standar. Kalau kamu ingin menulis dari sisi bahasa, itu yang standar itu kitabnya namanya Lisanul Arab. Ada 15 jilid tebal segini. Dan saya alhamdulillah punya kesempatan untuk membelinya. Penasaran mau ke rumah. Kitab Lisanul Arab ini kamus Arab. Kalau di Indonesia itu ada kamus besar bahasa Indonesia. Kira-kira ini kamus besar bahasa Arab. 15 jilid ini sangat standar terkait dengan makna-makna bahasa. Lalu dalam kitab Lisanul Arab itu kita jumpai makna Ramadan. Dari berasal dari kata Ramadan yang Ramadan Ramdoa wa Ramadana, yang berarti panas, menyingat, membakar. Ramadan itu artinya panas, menyingat, membakar. Maka ternyata sesuai sekali dengan sabda Rasul, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan pembakaran dosa juga. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, cuman kita harus ingat Rasulullah juga bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ati ilal jumu'ati, salat Jumat sampai salat Jumat lagi, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan sampai puasa di bulan Ramadan, mukaffiratun lima bainahum, itu adalah penutup dosa-dosa, penghapus dosa-dosa. Jadi ingat, idza ujtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu dihindari. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu hanya otomatis
Kita sudah sholat asar tadi. Kemudian dari sholat asar tadi kita melakukan dosa, berbuat dosa. Kalau kita kemudian sholat maghrib, maka dosa kita dari habis asar sampai kita sholat maghrib dihapus. Tapi ada yang kecil-kecil saja. Demikian sholat Jumat. Kalau hari ini kita sholat Jumat, maka dosa yang kita lakukan sejak Jumat kemarin dihapus oleh Allah. Tapi yang kecil-kecil saja. Ramadan juga yang kecil-kecil saja. Tapi kalau kita berbuat dosa besar, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan ingin membaca dosa-dosa besar itu apa saja ya, itu menarik memang untuk mendeteksinya. Itu Imam Al-Dhahabi menulis kitab namanya Al-Kabair. Itu beliau mengumpulkan dosa-dosa besar. Di dalam muqaddimahnya beliau menyebut dosa-dosa besar itu tandanya apa itu? Apa yang membedakan dosa itu kecil dan dosa itu besar? Di dalam muqaddimahnya beliau menyebut dosa besar itu ada tanda-tandanya. Di antaranya kalau perbuatan itu diancam oleh Allah dengan neraka, yang melakukannya fi nari jahannam khalidina fiha, berarti itu dosa besar. Atau di sana ada laknat. Allah melaknat perbuatan ini. Allah melaknat, Rasul melaknat perbuatan. Ada kata laknat di dalam apa itu perbuatan itu, seperti la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtashi. Rasulullah melaknat perbuatan riswah, suap, baik yang menyuap maupun yang disuap itu dilaknat. Artinya dua-duanya berdosa besar. Tidak sekedar dosa kecil ini, suap itu, suap menyuap dosanya dosa besar. Karena di sana ada kata laknat di dalam perbuatan. Itulah contoh dosa itu besar, mana dosa yang besar, mana yang kecil. Kalau kita ingin mempelajari lebih detail, silahkan membaca kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Dhahabi. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, mencuri, berbuat zina, itu ibadah kita tidak otomatis menghapus. Tapi kita wajib bertaubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, macam-macam puasa. Ini saya sampaikan puasa yang menghasilkan pahala maksudnya. Karena kita tidak membahas puasa yang makruh atau puasa yang haram. Puasa makruh itu kalau tidak berpuasa lebih baik daripada berpuasa. Apalagi puasa yang haram, puasa ketika hari raya kita diharamkan oleh Allah. Kalau kita berpuasa justru kita berdosa. Maka itu bukan jenis puasa. Kita menyebut macam-macam puasa. Ini hanya ada dua saja, yaitu puasa yang hukumnya wajib dan puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah banyak, Senin, Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa 10 di bulan Muharram atau Asyura. Nah, ini puasa-puasa yang hukumnya apa itu sunnah. Adapun puasa yang wajib menurut para ulama ternyata dibagi menjadi 3. Ada 3 macam. Yang pertama yang kita lakukan ini, kalau datang waktunya maka puasa itu wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu masuk bulan Ramadan, otomatis kita wajib berpuasa. Yang kedua, yang diwajibkan karena ada illatnya atau ada sebabnya, seperti melanggar. Di bulan puasa seperti ini, seorang suami menggauli istrinya, sama-sama berpuasa, maka mendapat kafarat. Salah satunya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut, itu hukumnya juga wajib. Yang ketiga, puasa nazar. Jadi kalau kita bernazar, nanti kalau lamaran saya diterima, maka saya akan berpuasa Senin Kamis 2 bulan penuh. Maka dengan nazar itu kita wajib untuk melaksanakan puasa Senin Kamis selama 2 bulan sesuai dengan yang kita nazarkan. Itulah 3 jenis puasa yang hukumnya wajib. Kita masuk ke puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, puasa Ramadan itu termasuk salah satu rukun Islam. Di dalam ayat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Di dalam hadis disebutkan ketika sahabat bertanya di Talha bin Ubaidillah, "Akhbirni bima faradallahu alayya minasiyam." Ya Rasul, beritahu aku apa puasa yang diwajibkan oleh Allah itu kepada kita. Faqala, maka Rasul menyebut
syahra Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu akan menambah dengan kesunahan. Itulah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Maka para ulama menyebut kalau seseorang meninggalkan puasa Ramadan itu karena malas, tapi dia sebenarnya tidak menentang syariatnya, maka termasuk orang yang fasik yang berdosa besar. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seorang muslim menolak syariat sholat, menolak syariat zakat, menolak syariat puasa di bulan Ramadan, maka berarti dia sudah keluar dari agamanya, karena ini termasuk rukun dari agama Islam. Lalu apa syarat wajib dan sahnya puasa Ramadan? Ini kita gabungkan, syarat wajib sekaligus sahnya puasa Ramadan. Yang pertama, muslim. Jadi untuk wajibnya puasa Ramadan, kapan diwajibkan? Ketika seseorang itu muslim. Karena Allah berfirman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau beriman menjadi muslim, sudah bersyahadat, baru punya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Bukan berarti yang non muslim yang tidak berpuasa berarti tidak berdosa. Mereka tentunya berdosa besar, karena dengan tidak imannya itu sudah melakukan dosa besar yang paling besar. Yang kedua, al-aqil atau berakal sehat. Maka puasa itu tidak diwajibkan bagi yang tidak punya akal. Orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, al-bulugh atau al-baligh, dewasa. Maka anak-anak juga belum punya kewajiban untuk berpuasa. Untuk nomor 2 dan 3 dalilnya ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasul bersabda, rufi'al qalamu an salasin. Pena itu diangkat untuk 3 perkara, diangkat tapi tidak dituliskan. Siapa itu? Anil majnuni hatta yafiqo. Yang pertama, orang yang gila sampai dia sadar, akalnya sempurna. Wa anil naimi hatta yastayqiza, dari tidur sampai bangun. Wa anis sobi hatta yahtalima, dari anak kecil atau bayi sehingga dia yahtalim itu bermimpi. Maksudnya mimpi ini mimpi dewasa, artinya sudah menginjak dewasa. Itulah pena tidak diangkat untuk 3 jenis manusia ini. Yang keempat, mampu. Mereka yang wajib puasa itu mereka yang mampu. Maka puasa itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang sakit keras. Yang dengan sakit keras itu dia tidak mampu untuk berpuasa. Tapi sebenarnya nanti di dalam ilmu ushul fikih nanti berubah saja dari wajib yang muayyan menjadi wajib muqayyad. Mampu ini dasarnya surah Al-Baqarah ayat 184. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar atau wa'alal ladzina yutiqunahu, orang yang mampu tapi berat melakukannya, ini mereka termasuk yang tidak mampu, maka bisa. Nanti kalau untuk yang kemarin atau yang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia mengganti di hari yang lain. Nah, terkait dengan sakit, untuk memahami ayat ini, sakit itu dibagi menjadi 3 macam keadaan sakit. Yang pertama sakit ringan, pilek sithik, terkilir tangan kita. Ini artinya sakit itu ringan dan tidak membahayakan kita, dan juga tidak menjadikan puasa kita semakin berat dengan sakit itu. Tidak berpengaruh dengan puasa kita. Maka
sakit seperti itu sakit yang tetap wajib berpuasa. Jadi kita tidak punya alasan ini. Faman kana minkum maridun, ini kan saya sakit apa? Pilek sithik. Jadi tidak bisa dijadikan alasan karena itu sakit yang ringan tidak mempengaruhi kemampuan kita untuk berpuasa. Yang kedua, sakitnya sedang. Sakit sedang itu sakit kalau kita berpuasa itu bisa semakin parah sakit kita, atau paling tidak kesembuhannya itu terganggu proses kesembuhannya. Nah, kondisi sakit yang seperti ini tidak sampai mengancam nyawa, tapi bisa menunda kesembuhan atau mungkin bisa memperparah sedikit dari sakit kita kalau kita berpuasa, tapi tidak membahayakan nyawa kita. Menurut para ulama, yang lebih baik meninggalkan puasanya, disunahkan untuk meninggalkan dan memfotonya dari yang lain. Tapi kalau tetap berpuasa, tetap sah. Tapi yang menarik, ada sakit yang menurut para ulama itu termasuk sakit yang parah. Sakit parah itu sakit yang menurut dokter yang bisa dipercaya, menurut ilmu medis, kalau kita nekat berpuasa itu kita bisa hilang nyawa kita, itu bisa membahayakan nyawa. Kondisi sakit seperti itu, maka para ulama menyebut kita kondisi seperti itu wajib untuk membatalkan puasa, harus benar. Kenapa? Karena membahayakan nyawa kita kalau kita berpuasa. Dasarnya mana? Di dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Jadi sembuhkan dulu, nanti setelah sembuh bisa diganti puasanya di hari yang lain, dan mudah-mudahan nanti di puasa selanjutnya juga tetap bisa berpuasa. Maksudnya sedangkan masalah perempuan yang hamil atau menyusui, ini memang ada banyak perbedaan di kalangan ulama, tapi ada dua fatwa atau ada fatwa dari dua sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar terkait dengan wanita yang hamil atau menyusui. Ini hadisnya di dalam oleh Imam Al-Bazzar. Kemudian Imam Ad-Darqutni mensahihkan, Inna Allah azza wa jalla wada'a lil musafiri shaum wa satras salat wa lil habla wal murdi as-shaum. Jadi Allah itu memberikan keringanan bagi orang-orang yang sabar, itu puasa dan separuh sholat. Bagi mereka yang al-habla, hamil, al-murdi, menyusui, itu puasanya. Wa kana Ibnu Abbas yaqulu li ummi walad lahu habl. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan kepada seorang ibu yang sedang mengandung, anti bimanzilatul ladzi yutiku. Kamu itu termasuk seperti orang-orang yang yutiku. Di dalam ayat itu yutiku itu artinya mampu tapi berat melakukannya. Fa'alaihil fidah wala qada'a alaih. Maka kamu cukup membayar fidyah. Al-fidah dari al-fidyah wala qada'a alaih. Dan kamu tidak perlu qada puasa tersebut. Maka berdasarkan fatwa Abdullah bin Abbas ini, sebagian ulama menyatakan bagi wanita yang hamil, bagi wanita yang menyusui, cukup untuk membayar fidyah, tidak mengqada di hari yang lain. Tentunya bagi yang jumbo juga itu termasuk wa'alal ladzina yutiqunahu, itu mereka yang sudah jumbo, yang sudah tidak mampu berpuasa lagi karena sepuhnya, karena lemahnya jasmaninya, maka juga cukup membayar fidyah setiap hari memberi makan orang miskin. Ini ayatnya ini, fidyatun ta'am miskin. Para ulama menyebut memberi makan seorang miskin ini cukup sekali. Sehari tidak berpuasa, orang yang jumbo atau wanita yang hamil atau menyusui, itu setiap harinya memberi makan satu orang miskin, satu porsi makan orang miskin setiap hari. Cukup sekali. Kalau mau 2 kali, apa? Tapi sekali
Misalnya di sini apa itu ta'am miskin. Jadi memberi makan satu orang miskin sekali saja. Al aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Asal dari perintah itu tidak membutuhkan pengulangan. Diperintahkan untuk memberi makan ya prinsipnya sekali saja. Dan sekali makan ini sesuai dengan biasa kita makan. Kalau kita makannya sate gulai, yang memberi orang miskin itu juga satu porsinya sate atau gulai. Jangan sampai kita makannya sate gulai tapi orang miskin dikasih kerupuk sama karak. Namanya memberi makannya tidak bil ma'ruf. Tentunya memang memberi makannya sesuai dengan cara bil ma'ruf. Kecuali kalau memang dia biasa makan itu ya hanya karak tempe ya, yang miskin itu juga diberi sesuai porsi biasa dia makan, monggo. Atau paling tidak pertengahan, dia makannya itu kadang mahal, kadang murah, dia yang sedang-sedang. Jadi standarnya itu standar tengah-tengahnya, jangan standar yang paling bawah. Ini nanti bukan secara makruh memberi makan orang. Loh, kalau memberi makan kelihatannya berat itu saya, bagaimana? Boleh nggak mengganti dengan makanan pokok? Menurut para ulama boleh mengganti dengan makanan pokok. Ada yang mengatakan minimal seperempat, ada yang mengatakan minimal setengah sok. Ini akan berbeda di arah ulama. Ada yang menyatakan minimal seperempat sok, ada yang mengatakan minimal setengah sok. Satu sok itu kalau standarnya 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo itu sebagian ulama mengatakan bisa untuk 2 hari, sebagian mengatakan bisa untuk 4 hari. Jadi kalau kita berhati-hati ya untuk 2 hari, tapi kalau seperempat ini sebagian ulama memberikan 1 harinya itu seperempat sok atau 1 mud. 1 mud itu sebenarnya kalau kita mengambil makanan pokok itu nyaruh sebanyak-banyaknya. Ini 1 mud, kalau 4 kalinya itu 1 sok. Itulah ukuran mud dan ukuran sok. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang mungkin, artinya kalau seseorang itu dalam keadaan safar, hari itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi tentunya kewajibannya mengganti di hari yang lain. Maksudnya demikian. Lah, para ulama juga membagi kondisi orang yang dalam perjalanan. Ada 3 macam. Yang pertama, yang memberatkan baginya untuk berpuasa, cukup berat dengan perjalanan itu, dan menghambatnya untuk dapat melakukan perbuatan baik, maka lebih baik dia membatalkan puasa. Seperti ketika waktu itu Rasul dalam peperangan, suatu saat dalam peperangan itu di malam hari Rasul bersabda, innakum muslimul adu wa qadar. Sesungguhnya kalian besok itu akan menghadapi musuh, besok kalian berperang. Wal fitru aqwalakum, dan kalau kamu tidak berpuasa itu akan lebih baik atau lebih kuat bagi kalian. Rasul menyebutkan ini keutamaan. Jadi kalau kamu muka tidak berpuasa itu lebih baik karena kamu akan kuat besok menghadapi musuh, itu kondisinya lebih kuat. Ini dipahami oleh para ulama, membatalkan puasa hari itu lebih baik karena kondisinya dalam peperangan. Ini termasuk yang kalau kita nekat berpuasa itu bisa menghambat untuk dapat melakukan perbuatan baik secara optimal. Yang kedua, safar atau perjalanan itu tidak memberatkan. Mungkin kita dari Jakarta ke Solo naik pesawat gitu, dari bandara tinggal tunggu saja, dari pesawat tunggu saja, nanti ada yang jemput pulang ke rumah. Itu kan sebenarnya perjalanannya itu ringan bagi kita ya, ringan, duduk saja di mobil juga ber-AC, di pesawat juga ber-AC. Nah, ini perjalanan jauhnya itu ringan. Maka kalau perjalanan ringan menggunakan dalil wa an tasumu khairul lakum. Kalau kamu dalam kondisi safar tapi ringan seperti itu dan kamu tetap berpuasa, khairul lakum. Itu yang lebih. Yang ketiga, jenis puasa yang sangat memberatkan, jenis safar, perjalanan yang sangat memberatkan dan bahkan bisa mengancam jiwanya. Itu bisa mengancam jiwanya. Itu para ulama menyebut maka dia tidak boleh
berpuasa. Harus Mekah dulu untuk menjaga nyawanya, nanti diganti di hari yang lain. Dasarnya sama dengan sakit berat tadi. Walau turun aku satu. Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena sesungguhnya Allah Maha. Itulah yang terkait dengan safar. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita, bagi yang datang haid dan nifasnya, darah nifasnya, maka tidak boleh berpuasa. Dan tentunya mengganti di hari yang lain. Ini yang terkait dengan haid dan nifas. Sekarang kita masuk rukun puasa. Kita sudah terpenuhi 6 hal tadi, termasuk yang wanita yang ke-6 tadi, maka kita berarti sudah wajib berpuasa. Dan kalau kita berpuasa, puasa kita itu sah. Yang selanjutnya rukun. Rukun itu intisari dari suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka perbuatan itu tidak sah. Itu yang disebut dengan rukun. Rukun puasa berarti perkara yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Kalau kita tidak lakukan maka puasa kita tidak sah. Yang dimaksud dengan rukun. Lalu apa bedanya rukun dan syarat? Kalau rukun itu ada di dalam perbuatan, rukun puasa berarti itu ada di dalam perbuatan puasa kita selama kita berpuasa itu. Tapi kalau syarat itu sebelum kita berpuasa, di luar ibadah puasa, sebelum kita berpuasa terpenuhi dulu, baru kita berpuasa. Ketika kita menjalankan puasa itulah, ketika kita sepanjang menjalankan itu nanti ada rukunnya. Apa itu rukun puasa? Yang pertama an-niyat, niat. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu, dengan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk mencari ridha Allah. Rasul juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu pasti ada niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niatnya mencari ridha Allah akan dapat ridha dari Allah. Niatnya dia yang paling hanya berkurang bobotnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Maka innamal a'malu binniyat. Kita harus benar-benar memurnikan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ada kajian. Niat berpuasa itu cukup sekali di awal bulan, dirampel untuk 1 bulan, atau setiap malam kita wajib berniat? Kalau kita bertanya kepada para ulama kita, khususnya mazhab 4, ternyata Imam Malik mengatakan bahwa seseorang yang berpuasa Ramadan itu cukup meniat sekali niat di awal bulan, dan niatnya untuk 1 bulan. Jadi berniat di hari yang pertama, ya Allah, saya berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Sudah selesai, niatnya sekali saja. Tapi menurut jumhur ulama, niat berpuasa itu harus dilakukan setiap malam menjelang kita berpuasa. Alasannya Imam Malik itu beliau menganalogikan dengan sholat. Kita tadi melakukan sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Berapa kali niat? Niatnya cukup sekali di awal saja. Niatnya cukup sekali di awal, padahal sholat zuhur itu ada 4 rakaat. 4 rakaat cukup niatnya sekali saja di awal menurut ulama-ulama Malikiyah. Tapi jumhur ulama mendasarkan hadis ini, man lam yujmi' syiyama qabla al-fajri fala syiyama lahu. Siapa yang tidak mengumpulkan niat puasanya sejak sebelum fajar, fala syiyama lahu, maka tidak sah puasanya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka niat puasa itu harus dilakukan sejak malam hari. Tidak boleh sore-sore seperti ini baru berniat, atau siang-siang baru berniat untuk berpuasa, maka puasa kita tidak sah. Jadi niatnya itu dimulai dari malam hari sebelum terbit fajar. Mengapa menurut jumhur ulama setiap malam? Karena puasa itu putus-putus. Setiap kita berbuka di waktu maghrib, artinya kita sudah tidak berpuasa.
Maka ketika kita mau memulai puasa lagi, itu ibadah yang baru lagi, maka harus memulai dengan niat kembali. Gambarannya begini, mengkiaskan puasa dengan sholat itu tidak tepat. Karena kalau seseorang sholat zuhur atau asar, kemudian tahiyat akhir, kemudian tutup, kan batal. Maka kalau dia berwudu, kemudian mengulangi sholatnya, apakah tinggal tahiyat saja? Tidak. Dia harus mengulangi dari takbiratul. Tapi puasa itu putus-putus. Kalau tanggal 25 Ramadan umpamanya, kita sapa, hari itu kita tidak berpuasa. Berarti hari ke-25 kita tidak berpuasa. Apakah nanti ulangnya dari awal lagi? Dari hari pertama lagi? Tidak. Cukup satu hari yang kita tidak berpuasa itu yang kita ganti. Artinya apa? Puasa itu putus-putus, tidak seperti sholat 4 rakaat itu yang nyambung. 4 rakaat itu tidak putus-putus, tapi nyambung itu satu kesatuan rangkaian ibadah. Itulah kurang lebih yang terkait dengan niat itu. Dan niat itu yang terbaik adalah di dalam hati. Karena memang ternyata tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu pernah mengeraskan niat untuk puasa ini. Silakan nanti dicari, dicek dalilnya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, semua hadis. Apakah Rasul pernah mencontohkan kita mengeluarkan niat, mengeraskan niat itu? Karena ibadah itu prinsipnya itu at-ta'ah. Ibadah seperti puasa ini seperti tukang jahit. Umpamanya kita ingin jahitkan baju saya ini pas banget, Pak penjahit, tolong bikinkan baju itu persis seperti ini, nempel banget, enak banget. Kalau tukang jahit ini kalau wis tak tambahane 3 cm, malih komponen. Wis tak kurangane weh 3 cm, kok malih nyancuk to, Pak? Ditambahi ora enak, tidak enak. Maka yang paling tepat itu yang persis, itulah ibadah. Persis seperti contoh Rasul, itu yang paling baik. Kalau tidak persis, kurang persis, berarti ada pengulangan, keutamaan atau pengulangan pahala. Maka kalau ingin mendapatkan ibadah yang paling maksimal, mari kita beribadah itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali bapak-bapak terkait dengan niat puasa sejak malam itu, kecuali kalau sholat itu stay, kalau puasa itu puasa sunnah, bukan sholat dan puasa. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pagi-pagi Rasul minta kepada Aisyah, tolong disediakan makanan atau minuman. Tapi ternyata Aisyah mengatakan, wahai Rasul, hari ini kita tidak punya makanan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka Rasul bersabda, fa'inni dan sha'imun, ya sudah, kalau begitu saya berpuasa. Jadi para ulama mengatakan hadis ini terkait dengan puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, puasa yang wajib, tapi puasa yang sunnah boleh. Umpamanya hari Senin, kok ternyata pagi hari jam 7 minta istri disediakan sarapan, bagi orang makan, ya wis nek kono tak poso wae. Itu diperbolehkan. Karena puasanya puasa sunnah, atau mau memulai puasa Daud boleh. Des itu tak memulai puasa Daud itu boleh. Di apa itu pagi harinya baru berniat puasa. Tapi para ulama juga mengaji, ketika seseorang niat berpuasa itu sejak terbit fajar sampai dia berniat itu tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau tadi habis sholat subuh itu satu cangkir teh gitu ya, mau sarapan nggak ada, kok mau puasa tidak, tadi nggak satu cangkir teh. Atau habis sholat subuh berhubungan suami istri, mau sarapan kok tidak ada makanan, wes tak niat puasa, nggak bisa, karena sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Maka kalau di pagi hari jam 7, jam 8 niat itu boleh, tapi antara terbit fajar sampai dia berniat itu tidak ada hal-hal yang membatalkan puasa itu. Niatnya terlambat di pagi hari itu puasa sunnah boleh berdasarkan hadis, karena ibadah itu isinya dalil, dan ada dalilnya, artinya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-imsak, ini niat apa itu rukun yang kedua. Al-imsak itu maksudnya menahan dari semua yang membatalkannya. Nanti akan kita bahas juga yang membatalkan, dan ada waktu. Yang menarik, nanti para ulama menyebut, ada yang menyebut rukun yang kedua niat dengan imsak, tapi ada yang menyebut rukun
rukun puasa itu 3. An-niyatu, niat. Yang kedua al-imsak, menahan dari semua yang membatalkan puasa. Yang ketiga az-zaman. Az-zaman itu waktu, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi yang menarik Bapak-bapak, Allah berfirman, "Summa atimus siyama ilal laili." Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi menyempurnakan puasa itu sampai malam. Malam itu kapan? Isya atau maghrib? Saya pernah belajar di Baghdad, dan kebetulan di Baghdad itu ada sebagian madhab Syiah. Yang di Baghdad sana yang banyak itu Syiah Ja'fariyah. Saya punya beberapa teman itu yang Syiah. Suatu saat saya ketika Ramadan sudah maghrib, kita ajak dia berbuka, tapi dia nggak mau berbuka. Lalu kenapa Pak kamu nggak berbuka? Karena dalilnya wa atimus syiyama ilal lail. Sekarang belum lail, masih sore gitu kok, masih cerah gitu. Nanti kalau udah gelap, lail itu mereka memahami al-lail itu gelap. Nanti kalau belum gelap, belum boleh hukum, harus gelap. Dalilnya mana? Wa atimus syiyama ilal lail. Dan sempurnakan puasa itu sampai gelap malam, dan malam. Lalu bagaimana kita ini? Kok maghrib sudah apa itu berbuka? Tentunya penafsir ayat itu yang paling utama nomor 1 adalah Rasulullah SAW. Maka salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan ayat. Bagaimana penjelasan dari hadis? Ini artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti kalau ada orang belum, ini kan ayatnya ba'atimus syiyama ilal lail. Ini belum malam kamu sudah berbuka. Ada keterangannya dari Rasulullah. Idza aqbalal lail wa adbaran nahar wa ghabatis syamsu, dan matahari sudah tenggelam yang berwarna merah itu, faqad aftara shaum. Maka orang-orang yang berpuasa itu sudah bisa berbuka. Ini ghabatis syamsi. Ini sabda Rasulullah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menjelaskan makna ayat wa atimus syiyama ilal lail, artinya ila ghurubis syamsi. Maka kita kalau melaksanakan ibadah itu tahu dalilnya secara jelas, ini akan memantapkan kita di dalam beribadah. Kemudian yang disunahkan saat berpuasa, jadi rukun. Kalau kita sudah berniat menahan dari yang membatalkannya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, puasa kita sudah sah. Lalu untuk menyempurnakan pahala, nah kita hendaknya mengerjakan yang sunnah-sunnah. Perbuatan yang sunnah ini akan menyempurnakan pahala ibadah puasa kita. Apa saja? Yang pertama sahur, karena Rasul bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu baru ada keberkahan. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan hari ini tadi saya tidak sahur berarti pahala saya lebih banyak atau lebih kurang. Tidak, salah. Yang tidak sahur itu tidak lebih besar pahalanya dari yang sahur. Kenapa? Karena dia tidak dapat pahala sahur. Bedanya di situ. Karena sahur itu sendiri ada pahalanya, ada keberkahan. Maka kita hendaknya sahur. Lebih baik sahur. Jangan sampai kita tidak sahur. Rumah sana orang sahur tambah pahala, tidak, sebaliknya. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu artinya kita makan minumnya itu menjelang terbit fajar. Waktu sahur itu waktu menjelang terbit fajar. Jadi kalau ada yang satu sahurnya jam 11 malam atau jam 12 malam, yang satunya kalau sekarang ini jam 4 lebih berapa? 30 menit. Itu umpamanya jam 4 lebih 30 menit, umpamanya ya sekitar setengah 4, jam 4 itu artinya sudah mengakhirkan sahur. Itu lebih utama dari mengerjakan sahurnya itu di pertengahan malam. Ada satu kebiasaan Rasul. Ini Rasul biasa sahur. Kita lihat hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Zaid bin Thabit itu biasa sahur bersama Rasul. Dia pernah sahur bersama Rasul. Summa qama ila shalah. Setelah sahur, Rasul berdiri untuk menuju sholat. Qultu kam
Rasul berhenti sahur, kemudian datang adzan, itu jaraknya seberapa? Kam bainal adzan wasal. Maka Zaid bin Thabit mengatakan qadra khamsina ayat, sekitar kamu membaca 50 ayat. Jadi berhenti sahur sampai datangnya adzan kurang lebih kita membaca 50 ayat. Nah mungkin para ulama kemudian beristihad, kita membaca 50 ayat itu kira-kira kalau dikasih waktu itu ya sekitar 10 menit ya, seperti itu. Maka 10 menit itu ya sekitar kita baca 50 ayat itu, kita baca dengan tartil agak cepat begitu, itu 50 ayat itu kurang lebih 10 menit. Maka ada sebagian ulama yang berfatwa ya kurang lebih dari 10 menit. Sekarang ada mengatakan imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Mungkin itu menafsirkan atau apa itu memahami ini kebiasaan Rasul. Maka itu kebiasaan Rasul. Kapan waktu kita tidak boleh makan minum? Ya tentunya ketika terbit fajar atau gampangannya kalau itu sudah azan subuh, itu waktu kita mulai berpuasa. Kalau imsak itu masih boleh. Itu kebiasaan Rasul memang dari selesai sahur sampai datangnya adzan ya sekitar bacaan 50 ayat atau sekitar 10 menit, itu kebiasaan Rasul. Tapi mulainya waktu puasa itu ketika terbit fajar, bukan ketika imsak ya. Imsak itu lampu kuning, tapi mulainya kita boleh berpuasa ketika sudah terbit fajar atau adzan subuh. Yang menarik, lalu bagaimana kalau ada seseorang ketika bangun rodo kariban, kari lo kasih adzan subuh ini jam 4 lebih 25 menit baru bangun, bergagapan yang belakon boleh apa itu nasi, boleh lauk, pakai begal, begitu puluh, 1 puluh, 20, ternyata sudah ada subuh. Ini harus dilepas atau boleh dilanjutkan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, maka kondisi seperti itu boleh dilanjutkan. Rasul bersabda, "Idza sami'a ahadukum nida", kalau salah satu dari kalian mendengar adzan, yaitu adzan subuh, wal inaw ala yadi, dan piring makanan itu masih ada di tempat makanan, itu ada di tangannya, masih dalam tengah-tengah makan, fala ya, kamu jangan letakkan piring itu, tetap lanjutkan saja hatta yang dia hajatahu minum, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya. Kalau kondisi seperti itu, apa itu tengah-tengah itu, ketika di tengah-tengah makan adzan, lanjutkan saja sampai selesai, tentunya juga sampai sama minumnya. Kalau anak makan saya tidak minum, tadi pagi-pagi tidak minum dulu itu karena keselak. Tentunya diakhiri dengan minum secepatnya, secepat mungkin, setelah itu berpuasa. Itu ada katanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya memahami hadis ini ya secara kontekstual. Jangan sampai kemudian berdasarkan ini kita sudah jam 4 itu sih. Pokoknya apa itu makanan sudah di tangan sekali buatan karena ada dalilnya itu. Tidak, ini tidak pas, tidak sesuai kondisi. Kalau kita masih ada waktu cukup, maka hendaknya sebelum apa itu datangnya fajar benar-benar sudah menghentikan makan dan minum. Ini hanya untuk kondisi tertentu saja. Kemudian kesunahan yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma'al jalul fitlah. Ini ada. Mereka akan mendapatkan banyak kebaikan ketika mereka mengawalkan atau menyegerakan berbuka. Tadi disebutkan oleh Rasulullah, waktunya orang yang berpuasa berbuka ketika ghabatis syams. Apa itu ketika matahari tenggelam. Artinya begitu matahari tenggelam, segera apa itu yang lebih baik. Maka kita menyebutnya ajalu, dari kata ajalu itu ajala yu'ajilu ta'jilan, ajala yu'ajilu ta'jilan. Maka bahasa kita itu bahasa takjil. Takjil itu artinya apa? Menyegerakan. Takjil buka, menyegerakan berbuka. Nah, kita memahami takjil itu makanan-makanan ringan gitu ya. Takjil itu bahasa Arab artinya apa? Ajala yu'ajilu ta'jilan, artinya penyederaan. Takjil fitr atau iftar artinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Ya tidak salah, karena memang makanan ringan itu kita
makan yang ringan. Itulah apa itu sehingga ya menjadi kebiasaan kita takjil. Di takjil itu sebenarnya proses menyegerakan berbuka, tapi sekarang takjilan itu seperti bendana yang dimakan itu benda takjil. Ya nggak apa-apa, beda sedikit. Menyegerakan berbuka. Yang keempat, ini kebiasaan Rasul. Rasul itu kalau memulai berbuka itu dengan kurma. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabah. Rasul itu kalau berbuka itu pakai rutab. Rutab itu kurma basah. Kalau yang dijual di Indonesia itu mayoritas kurma kering. Kurma basah itu kalau dimut udah habis udah apa itu bijinya saja. Itu kita nyebutnya rutab. Jadi saya belajar di Baghdad itu kalau orang Arab dia beli rutab ya seperti itu. Padahal sama-sama kurmanya, tapi kurma yang basah itu maka kita sebut kurma basah, ada kurma kering. Nah, kalau seperti apa itu sukari dan sebagainya itu kita sebut dengan kurma kering. Kalau kurma basah itu dimut, udah matang. Kalau belum matang atas malah. Kalau udah matang itu dimut, itu sudah habis, itu rutab. Itulah Rasul senangnya pakai rutab. Tapi kalau tidak ada rutab ya kurma itu memulainya. Qoblaan musalliya. Fa'ilam yang bertobat. Kalau tidak ada rutab, fa'ala tamr. Maka pakai tamr. Tamr ini kurma yang kering. Maka kalau kita seperti sup kalian itu tamr kurma, itu kurma kering. Itu membedakan rutab dengan tamr. Fa'ilam tamr. Tapi kalau tidak ada hasawatin minal ma', maka beberapa teguk air, kalau kita mungkin air pula air sirup seperti itu silahkan. Tapi ternyata Rasul membuka itu dengan kurma. Maka kalau ingin seperti Rasul, mari kita membukanya itu yang paling tidak satu kurma dulu, lalu yang lain. Nah, karena ibadah kita mengikuti apa itu Rasul itu paling utama. Yang kelima, berdoa ketika berbuka. Tentunya kalau tidak ada, kita kalau mau makan bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Makan, minum, setelah makan minum selesai baru kita berdoa. Zahabal dhama'u wa tallatil uruqu wa tabatil azru insyaallah. Ini kita baca kapan? Doanya ketika kita sudah makan minum kata dikenyangkan. Jangan ketika Allah Akbar, zahabal dhama'u dan kerongkongan aja belum basah, tenggorokan masih kering, itu doanya padahal apa? Telah hilang rasa haus, telah rasa kerongkongan, dan mudah-mudahan pahalanya juga sudah diberikan oleh Allah. Apa? Makan dulu, basmalah, makan, minum, dan ketika kita makan minum tadi sudah mulai agak kenyang, kita berdoa. Ada menyebut Allahumma laka sujud. Itu juga riwayat Abu Dawud, tapi banyak ahli hadis yang mengatakan hadisnya itu dhaif. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu sebagian ulama hadis menyebut hadisnya dhaif. Kalau ini juga sama dengan riwayat Abu Dawud dan tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Maka kalau kita ingin berhati-hati, ya pakai hadis yang makbul yang bisa dijadikan dasar ya cukup ini saja. Zahabat dhama'u wa qallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang dapat mengulangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Usil sama temannya, rapopo cucu bikin diselentik, bikin nesu kancane, ini dosa-dosa kecil. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Itu kalau kita tinggalkan, maka akan menyempurnakan pahala puasa kita. Dan kalau kita dicaci, kita harus benar-benar bersabar. Cukup mengatakan sesungguhnya saya berpuasa, ini sabar luar biasa. Apalagi di medsos ya, kita luar biasa dengan apa itu di medsos ini. Saling mencela ini kita agak berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Hati-hati jangan sampai mengulangi pahala. Meskipun hanya apa itu ketikan-ketikan, tapi ini juga bagian dari mewakili lisan kita juga, maka itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Maka lakukan tadi HP kita ketika online, ketika WA-an juga hati-hati, itu bisa merusak pahala puasa kita kalau tidak benar cara menggunakan. Apa yang membatalkan puasa? Ini waktunya kan tadi sampai 5:30 ya. Pokoknya sesuai dengan apa itu permintaan panitia tadi sampai 5:30 maksimal. Kita maksimalkan. Yang membatalkan
membatalkan puasa. Apa itu? Yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua macam. Ada dua macam membatalkan puasa. Yang pertama, yang diwajibkan kita hanya mengqadha saja, diganti di hari yang lain. Yang pertama, makan minum di siang hari dengan sengaja, tidak ada uzur, sehat walafiat, tidak dalam keadaan safar, kuat, tidak ada masalah. Syarat sahnya dan syarat wajibnya puasa itu terpenuhi semuanya. Kok kita menyengaja untuk makan dan minum di siang hari Ramadan, maka itu batal puasanya dan kita wajib untuk mengganti di hari yang lain. Tapi kalau lupa berbeda. Ini kalau lupa di sini. Kalau kan lupa, man nasiya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, termasuk puasa Ramadan. Fa akala aw shariba, karena lupa tadi, maka kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaum, maka dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma'al amallah wasaqo, karena dia memberi sebenarnya Allah lah yang telah memberi makan dia dan memberi minum. Kalau lupa, tapi kalau pura-pura lupa, Allah Maha tahu. Kalau pura-pura lupa itu jangan, hati-hati. Ini urusan kita dengan Allah. Kalau kita benar-benar lupa, itu apa itu? Falyutimma shaum. Tapi kalau reko-reko lagi, itu Allah Maha tahu. Maka jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik ini beberapa permasalahan terkait. Apakah menghirup asap atau uap pabrik? Karena kita lihat di kota itu kan banyak pabrik namanya. Asapnya itu kita menghirup asap pabrik itu membatalkan puasa tidak? Kalau kita baca di dalam kitab fikih madzhab, perbandingan madzhab, para ulama, jumhur ulama mengatakan ketika kita berjalan di suatu jalan, mungkin di perkotaan, kemudian di sana tercampur dengan asap-asap yang itu bisa masuk ke hidung kita dengan tidak sengaja, maka itu tidak termasuk membatalkan puasa kita. Kepekan orang bakar-bakar apa itu api gitu loh, pinggir jalan kita lewat di situ, pulang kasih patuk-patuk, harusnya apa? Ada asap yang masuk, itu tidak membatalkan puasa. Apakah orang yang merokok itu membatalkan puasa? Itu juga termasuk kajian para ulama. Kalau orang Syiah itu tidak batal. Maka ketika saya dibatalkan itu, saya biasa siang-siang hari itu kotak rokok. Saya pertama kaget merokok kaget. Ternyata setelah saya pelajari di fikih mereka, itu merokok itu tidak membatalkan puasa. Ya kembali biasa, memberikan kembali. Tapi kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merokok itu dibagi menjadi dua. Ingat, merokok itu dibagi menjadi dua. Yang pertama merokok pasif, yang kedua merokok aktif. Bagi perokok aktif, sing nyumet rokok kemudian kebal-bul, ini menurut jumhur ulama itu membatalkan puasa. Kita ngambil apa itu rokok, kemudian bakar rokok itu bisa dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau ada orang yang merokok tapi pasif, kebal-bul kita lewat di atas, kan juga menghisap juga itu sama dengan merokok itu. Tapi kita pasif, tidak merokok tapi kena orang yang merokok, nyiram apa itu hidup juga rokoknya. Menurut para ulama, merokok yang pasif ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang merokoknya aktif tadi, nyumet kebal-bul. Kalau yang kena efeknya itu tidak batal puasanya. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Ini juga nanti kalau kita membaca kajian fatwa-fatwa para ulama juga, termasuk Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz terkait dengan fatwa-fatwa suntik, itu ternyata di kalangan ulama yang kuat itu yang namanya suntik itu dibedakan. Pendapat yang berkuat terkait dengan suntik. Memang ada yang paling hati-hati. Pokoknya ojo nanti asing lebu. Termasuk suntik segala
segala macam suntik jangan sampai. Itu sebagian mengatakan demikian. Tapi pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama, suntik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-ibrah al-mughaddiyah, al-ibrah al-mughaddiyah, suntik untuk nutrisi, untuk makanan, itu membatalkan puasa. Seperti kalau kita mungkin suntikan infus itu ya, disuntik juga, tapi itu yang masuk apa? Itu nutrisi, yang masuk itu makanan. Itu menjadikan orang itu kalau diinfus rasa makan kuat. Kenapa? Karena nutrisinya langsung masuk di dalam. Itu karena pengganti makan. Maka kalau suntikan berupa makanan itu membatalkan puasa. Infus itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Kalau suntikannya itu suntikan berupa obat, itu tidak membatalkan puasa. Tapi sebaiknya menggunakan syarat. Syaratnya apa? Tidak dimasukkan ke kerongkongan. Kalau dimasukkan ke kerongkongan itu tetap membatalkan. Tapi kalau hanya lewat apa itu bahasanya itu pembuluh darah, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Itu jumhur ulama mengatakan demikian. Tapi kalau kita ingin benar-benar berhati-hati, kalau saya sebenarnya lebih cenderung kepada yang lebih berhati-hati. Karena ada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Sedikit pun membawa kita ragu-ragu, sebaiknya dihilangkan. Karena ada satu hadis, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang melakukan, mencari yang tidak melakukan. Kalau kita suntik obat juga masih ragu-ragu, sebaiknya tetap ditinggalkan. Itu sebaiknya tetap ditinggalkan. Lebih baik nanti suntiknya di malam hari saja, ketika kita sudah berbuka. Itu cara yang paling baik ketika kita ingin. Kadang-kadang saya juga ketika ditanya itu, ini mana kamu ini? Saya kalau memang sakit kamu benar-benar harus disuntik. Nah orang disuntik mati, berarti sakit ini loh, sakit berat. Gak usah puasa sekalian. Kenapa? Ya karena memang ya sakit berat itu kan perlu puasa, diganti aja dia lain lebih baik puasa. Tidak ringan, ini jadilah saya sakit kok ringan kan? Dan sakit ringan kok tidak, kok begini dan kok baik. Itu kalau saya biasanya kalau menjawab seperti itu. Kalau kajian para ulama memang membedakan. Kalau suntikan obat tidak membatalkan puasa, kalau suntikan itu suntikan makanan membatalkan puasa. Dan dari situlah fatwa MUI dibuat terkait dengan vaksinasi. Apakah vaksin itu membatalkan puasa? Itu fatwanya MUI disamakan dengan suntik itu. Sehingga kalau suntikan itu suntikan untuk obat tidak membatalkan puasa, tapi kalau suntikan itu suntikan untuk nutrisi, untuk makanan, itulah yang membatalkan. Jadi disitulah apa itu fatwanya MUI. Tapi meskipun saya juga dari anggota MUI, itu fatwanya seperti itu. Tapi ada cara yang lebih aman, ada cara yang lebih apa itu hati-hati lagi, yaitu apa? Kalau kita vaksin, minta aja divaksin setelah kita berbuka. Pak, nanti aku divaksin berapa dulu di Pak? Kok medis, petugas medis itu ganti dulu, saya bukan siang sampai apa pagi sampai siang, atau pagi sampai siang yang non muslim dulu, nanti yang muslim nanti yang malam hari. Itu kalau saya sih melihat ada peluang bisa melakukan yang lebih baik lagi, maka itu yang lebih utama. Tapi itulah Bapak MUI yang mengatakan vaksinasi itu bagian dari suntik akibat, maka tidak membatalkan puasa. Tapi saya hanya ingin mencari yang hati-hati saja. Al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Yang paling apa itu aman ya seperti itu tadi. Kita bisa vaksin malam hari, bisa 10 hari malam hari. Mengapa kita tidak di malam harinya saja? Yang kedua menyengaja untuk muntah, ngobrol-ngobrol dan muntah itu batal. Yang ketiga istimna, onani. Onani itu kalau tidak junub, onani itu mengurangi pahala puasa. Tapi kalau sampai keluar air mani sampai junub, maka puasa kita itu yang berkaitan dengan al-istimna onani. Kemudian haid nifas, ibu-ibu ini tinggal 8 menit umpamanya datang apa itu adzan maghrib, tapi 8 menit mau adzan maghrib, tahu-tahu kedatangan tamu, yaitu datang darah
haid, maka otomatis puasanya hari ini batal. Meskipun puasanya berkali 5 menit, kali semenit, tapi batal karena haidnya mendahului azan maghrib. Itu yang terkait dengan haid. Bagaimana ibu-ibu yang sudah berhenti haid mamanya, malam hari jam 2, jam 3 belum sempat mandi, boleh nggak dia berniat berpuasa dulu, nanti mandinya setelah terbit fajar? Boleh. Yang penting berhentinya haid itu sebelum terbit fajar. Nanti kemudian niat apa itu berpuasa, nanti mandinya untuk sholat subuh. Karena ternyata Rasul pun juga pernah apa itu junub, dia itu mandinya setelah datang apa itu fajar. Yang kelima, berniat untuk membatalkan puasa. Kalau ada orang niat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Yang keenam, murtad. Orang murtad otomatis dengan murtad itu puasanya batal. Yang terakhir dari yang terakhir, yaitu yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, wajib mengqadha dan juga wajib membayar kafarah. Yaitu satu saja, yaitu kalau siang hari Ramadan melakukan apa itu hubungan suami istri, tidak ada apa itu, tidak ada uzur. Maka apa kabarnya? Satu, memerdekakan budak. Nah, sekarang ada budak berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Jadi kalau ada suami istri praiso nampak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan tidak ada uzur, maka dia harus bertobat kepada Allah, harus mengqadha dan membayar kafarah. Nek orang yang tidak berarti poso 2 bulan berturut-turut, nek orang mampu memberi makan 60 orang. Itulah bagian apa itu melakukan hal ini. Itulah karena waktunya sudah habis, ternyata sebenarnya ada satu tema lagi, apa-apa yang tidak merusak sholat, puasa, tapi karena waktu habis, insya Allah kita sambung ada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, kita kerja dari Allah. Kalau ada kesalahan, mohon maaf dalam dari saya. Aku lupa hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.